malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam GW Jawab pada minggu kedua bulan Desember ini. Jadi karena Desember ini identik dengan bulan Natal, memang sengaja saya memilih topik-topik yang terkait dengan Natal. Dan hari ini kita akan belajar mengenai mitos-mitos di seputar Natal pertama. Pertanyaannya kenapa disebut mitos? Mitos ini berarti kisah-kisah yang belum tentu sebuah fakta. Kisah-kisah yang mungkin begitu populer di telinga kita, begitu populer di dalam pemandangan kita, namun bisa jadi itu bukan fakta yang sesungguhnya. Salah saya ingin memberikan semacam bahan perbandingan ya. Ada satu bagian di dalam Injil Markus yang kerap kali difahami orang mungkin secara keliru. Di sana ada bagian yang mengatakan orang kaya sukar untuk masuk kerajaan surga. Ibarat dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum ketimbang orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini sebuah teks yang sangat-sangat problematik ya. Semenjak beberapa ratus tahun silam, sehingga ada beberapa teori yang dikembangkan, ada beberapa penafsiran yang dikembangkan, dan salah satu penafsiran yang begitu populer dan saya kira juga masuk di dalam kategori mitos ini adalah gagasan bahwa di Yerusalem itu ada sebuah pintu yang namanya pintu apa ya, pintu lubang jarum yang dikhususkan untuk onta-onta gitu loh. Jadi kalau onta yang membawa beban-beban atau membawa barang-barang itu bermaksud melewatinya, dia harus merunduk melewati pintu tersebut. Nah, gagasan ini begitu populer, jadi kerap kali disampaikan melalui khotbah-khotbah oleh beberapa pendeta, bahkan beberapa pendeta ternama. Namun yang menarik adalah pintu semacam itu tidak pernah dikenal pada zaman Kristus itu loh. Jadi ini semacam mitos, semacam apa ya, semacam cerita yang begitu populer dan boleh dikata mungkin banyak dipercaya oleh orang-orang Kristen, namun sebenarnya itu bukan merupakan fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi malam ini kita akan belajar hal-hal yang terkait dengan Natal. Memang ada banyak, tetapi mungkin saya akan pilih 3 di antaranya. Jikalau mungkin waktu memungkinkan, ya minggu depan mungkin saya akan menyambung dengan 1 atau 2 ditambah dengan beberapa, dalam tanda kutip beberapa mitos yang lain yang mungkin bisa kita jumpai di dalam pemahaman masyarakat kebanyakan mengenai teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Oke. Nah, mitos pertama yang akan kita pelajari adalah Maria dan Yusuf mengalami penolakan, sehingga harus melahirkan di tempat yang sederhana ini. Nah, tempat sederhana yang difahami sebagai kandang, yang difahami sebagai palungan. Nah, sumber masalahnya itu terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7 di sana dikatakan ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini kata yang cukup penting sekali. Rumah penginapan. Nah, oke. Ya. Nah, penjelasan. Jadi munculnya kata penginapan di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini menyebabkan banyak spekulasi yang biasanya diwujudkan dalam cerita dan drama Natal. Yang menggambarkan bagaimana keluarga kudus Maria dan bayi Yesus di dalam kandungannya harus mengetuk dari pintu ke pintu dan mendapati bahwa tidak ada tempat bagi mereka. Itu yang seringkali kita lihat di dalam drama-drama Natal yang dipentaskan di gereja kita toh.
Kristus mengetuk pintu dan kemudian mengatakan, "Maaf, tidak ada kamar untuk engkau. Maaf, tidak ada kamar untuk kamu. Maaf, tidak ada kamar untuk kalian." Nah, itu yang kerap kali kita lihat di dalam drama-drama Natal. Dan akhirnya mereka harus mencari tempat darurat, entah itu di sebuah gua, seperti kalau saudara pernah menonton film yang judulnya The Nativity itu kan beberapa tahun yang lalu pernah ada film yang dikeluarkan oleh Hollywood yang menggarisbawahi mengenai kelahiran Yesus, kan di situ dikisahkan bahwa Yesus itu lahir di dalam sebuah gua. Bahkan kalau saudara pergi mengikuti tour ke Holy Land atau ke Tanah Kudus, saudara akan diantar ke gereja namanya Gereja Padang Gembala. Di Gereja Padang Gembala itu ada seperti gua ya, yang dipercaya sebagai tempat Yesus dilahirkan. Nah, apakah tradisi ini layak dipercaya? Itu yang akan kita bahas. Dan kembali kepada poin yang pertama, yaitu tentang gagasan penolakan. Tidak ada tempat bagimu, yang kerap kali kita lihat di drama-drama. Jadi kalau memang hal ini yang muncul, maka yang kita lihat di dalam Injil adalah kesan penolakan atau rejection yang dialami oleh keluarga kudus ini. Nah, itu jelasannya. Nah, kemudian apakah ini fakta? Apakah ini fakta? Apakah memang keluarga kudus ini ditolak oleh masyarakat Bethlehem pada abad pertama? Dan inilah yang ingin tidak saya gugat. Ya, nah di sini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ada kekeliruan di dalam penerjemahan Alkitab. Jadi Alkitab tidak pernah salah dan tidak pernah keliru, tetapi terjemahan Alkitab itu bisa bisa saja menjadi keliru atau kurang akurat. Nah, itulah. Jadi saya agak keberatan dengan terjemahan Alkitab versi LAI. Nah, karena kata yang dipakai untuk penginapan di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata kataluma. Nah, kata luma ini diterjemahkan penginapan di dalam bahasa Indonesia, dan di dalam beberapa Alkitab dalam bahasa Inggris pun diterjemahkan juga sebagai penginapan dengan menggunakan kata inn, INN ya. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa Bethlehem itu bukan kota besar. Bethlehem itu kota kecil, bahkan sampai hari ini pun kota kecil. Beda dengan Yerusalem yang kota besar. Ya, jadi kemungkinan besar pada abad pertama yang namanya Bethlehem itu tidak punya tempat-tempat yang secara khusus dijadikan sebagai rumah penginapan. Ini yang jadi masalah. Nah, dan lagi pula kalau kita ingin menggunakan kata untuk penginapan pada abad pertama, kata yang dipakai itu bukan kata rumah. Kalau Anda hidup pada abad pertama, kalau Anda ingin menginap di sebuah penginapan, Anda tidak akan mengatakan saya mau ke Kataluma, enggak. Tetapi Anda akan mengatakan saya akan ke Pandokeion. Pandokeion adalah kata yang tepat untuk penginapan, bukan Kataluma. Nah, kita bisa membaca di dalam Lukas pasal 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan. Nah, ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok habis-habisan dan setelah dirawat ditaruh di rumah penginapan. Kata yang dipakai di sana adalah pandukeion, bukan kata luma. Jadi sangat tidak akurat lah untuk menerjemahkan kata luma dengan kata penginapan. Nah, itu apalagi di Bethlehem praktis pada abad pertama kemungkinan besar tidak ada yang namanya penginapan. Bethlehem bukanlah kota yang besar, makanya di dalam nubuatan katakan, "Hai Bethlehem di Efrata, engkau yang terkecil, namun daripadamu akan muncul." Nah, itu makanya dari ungkapan Nabi Mika sendiri jelas sekali di sana Bethlehem bukanlah kota yang sangat populer, yang sangat terkenal pada zamannya. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana dengan gagasan Yesus lahir di sebuah gua yang tidak jauh dari Bethlehem? Ya, gagasan Yesus lahir dari sebuah gua yang tidak jauh dari kota Bethlehem, yang kemungkinan besar sekarang ini jadi situsnya gereja Padang Gembala, kemungkinan besar berasal dari kitab yang namanya Proto Evangelium of James. Nah, jadi ada sebuah kitab yang namanya Proto Evangelium of James.
James itu kalau di dalam bahasa Indonesia padanannya adalah Yakobus. Padanannya adalah Yakobus. Jadi kita ya tahu kita yang meneliti kitab-kitab suci dan belajar mengenai dokumen-dokumen awal dari kekristenan tahu persis bahwa kitab itu sudah pasti bukan ditulis oleh Yakobus. Yakobus saudara Tuhan Yesus. Yakobus yang menulis surat Yakobus di dalam Injil yang kita kenal. Jadi, karena kitab Proto Evangelium of James itu berasal dari tahun 200. Itu jauh sesudah Yakobus saudara Tuhan Yesus wafat. Jadi itu hanya orang yang menggunakan nama dari Yakobus. Nah, jadi keakuratannya sudah pasti patut dipertanyakan kalau Yesus lahir di sebuah gua berada di luar kota Bethlehem. Dan apalagi dikatakan di luar kota Bethlehem. Nah, itu nggak cocok sekali dengan nubuatan Alkitab. Nubuatan Alkitab jelas berkata bahwa Mesias itu lahir di kota Bethlehem, bukan di luar kota Bethlehem. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, jadi makanya kalau kita tanya guide-guide yang ada di Holy Land, mereka hanya mengatakan ini tradisi. Ya itu loh. Tetapi bukti Alkitabianya itu masih patut dipertanyakan. Nah, ini yang kita jadi saya nggak percaya bahwa Yesus itu lahir di gua seperti yang muncul di dalam movie, seperti yang muncul di dalam film. Tapi kita harus kembali kepada teks tadi. Nah, kita harus kembali kepada teks dan memahami apa sebenarnya yang terjadi. Nah, pada abad pertama ketika Yesus mau lahir itu apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah ada sensus. Itu jelas sekali Alkitab mengatakan ada sensus. Dan ketika sensus ini diberitakan, orang-orang harus kembali ke kampung halamannya. Karena Yusuf itu berasal dari Bethlehem, maka dia harus kembali. Dan sudah pasti bukan hanya Yusuf yang kembali. Ada banyak orang dari daerah-daerah yang lain akan kembali ke tanah kelahirannya di Bethlehem. Nah, dan saya percaya bahwa keluarga kudus itu tidak ditolak oleh orang-orang di Bethlehem seperti yang kita lihat di dalam drama-drama Natal. Mengapa demikian? Yang pertama karena hospitalitas atau keramah tamahan itu adalah sesuatu yang penting bagi orang-orang Ibrani kuno. Jadi suatu hal yang tidak masuk akal bila orang-orang di Bethlehem mengabaikan seorang ibu muda yang tengah hamil besar tanpa adanya tempat untuk berteduh. Itu hampir tidak mungkin. Hospitalitas atau keramah tamahan adalah sesuatu yang dijunjung tinggi. Kita bisa melihat teks-teks dalam Alkitab. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat seperti yang muncul di dalam PowerPoint yang saya bentangkan di hadapan saudara itu semuanya jelas berbicara mengenai pentingnya hospitalitas, pentingnya keramah tamahan. Dan mereka yang tidak melakukan hospitalitas, keramah tamahan di dalam ruang lingkup budaya Ibrani kuno akan mendapatkan celaan. Itu adalah sesuatu yang memalukan, itu adalah sesuatu yang tercela, dan sudah tidak mungkin orang akan melakukan sesuatu yang seperti itu. Jadi sekali lagi, kita melihat konteksnya adalah keluarga kudus ini masuk di dalam sebuah daerah di mana keramah tamahan adalah sebuah keharusan. Jadi keramah tamahan adalah sesuatu yang harus dipraktekkan oleh siapa saja yang hidup pada waktu itu. Jadi rasa-rasanya drama-drama Natal yang kita lihat itu, drama-drama Natal yang dipentaskan, itu bukan merupakan gambaran akurat dari keadaan Bethlehem pada abad pertama. Dan tidak ada kata luma, dikatakan tidak ada kata luma. Saya sekali lagi menghindarkan penginapan ya, karena bagi saya terjemahan penginapan itu tidak tepat. Terjemahan Alkitab itu tidak akurat. Tidak ada kata luma bukan berarti mereka ditolak. Yang terjadi adalah, seperti yang saya katakan tadi, pada waktu itu ada banyak orang yang harus kembali ke Bethlehem. Dan ruang-ruang, jadi di dalam rumah tangga, orang Ibrani kuno, nanti saya tunjukkan, ada ruang khusus yang disediakan untuk para tamu. Dan ruang khusus ini yang disebut dengan kata luma. Dan ruang-ruang tamu inilah yang kemungkinan besar sudah penuh dengan kerabat dan kawan-kawan dari luar Bethlehem. Karena itulah tidak ada tempat untuk Maria di Kataluma. Namun dengan begitu bukan berarti bahwa mereka ditolak. Tapi mereka kemudian akan ditempatkan di dalam apa yang disebut dengan family room atau ruang keluarga. Nah, ini saya tunjukkan.
Ya gambaran daripada rumah kuno di Ibrani itu ada yang namanya guest room. Ini yang disebut dengan kataluma itu. Jadi ada guest room atau ruang tamu. Jadi kataluma itu di sini. Jadi kalau Anda itu berkunjung ke rumah orang pada abad pertama, pada zaman itu, Anda akan ditaruh di dalam sebuah tempat yang namanya kataluma. Kawan, kerabat itu biasanya ditaruh di sini. Nah, ini adalah ruang keluarga. Nah, di belakang luar keluarga atau di bawah ruang keluarga ini ada sebuah tempat yang namanya animal room. Jadi orang-orang Ibrani kuno itu beda dengan orang zaman sekarang ya. Yang namanya kandang itu dipisahkan jauh dari rumah. Tapi bagi orang-orang Ibrani kuno keadaannya nggak seperti itu. Keadaannya seperti ini loh. Ini rumah-rumah orang Ibrani kuno. Jadi sudah lihat di sini. Ini ada kataluma, ini ada ruang keluarga, lah kemudian di sini ada ruang untuk menampung binatang. Nah, jadi kita harus ngerti kondisinya seperti apa. Jadi kita tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk kataluma, tidak ada ruang untuk Maria dan Yakub di sini karena sudah penuh. Jadi mereka kemudian dipindahkan ke sini, ke ruang keluarga. Nah, setelah mereka dipindahkan ke ruang keluarga ini, pada saat Maria akan melahirkan, itu kan sesuatu yang sangat privat banget dong. Orang mau melahirkan, kan ada banyak keluarga di situ kan sangat privat banget lah. Nah, disinilah kemudian mereka kemudian dipindahkan turun ke sini. Nah, turun ke sini, turun ke ruang binatang inilah. Nah, bukan apa-apa ya, namun demi privasi. Nah, itulah rekonstruksi dari kisah, ya, dari kisah-kisah kelahiran Yesus di abad pertama. Jadi kalau kita mengerti kondisi rumah tangganya, ini kita enggak ya. Jadi betul Yesus lahir di dalam tanda kutip dalam sebuah kandang, dalam tanda kutip. Tapi kandang itu bukan kandang yang terpisah jauh dari rumah seperti yang ada di desa-desa Jawa yang ada sekarang ini, bukan. Tapi kandang itu adalah bagian dari keluarga itu loh. Jadi mereka menyimpannya seperti ini. Jadi karena perbedaan budaya, kadang-kadang kita membaca sebuah teks dengan budaya kita. Nah, dan itu yang membuatnya tidak akurat gitu loh. Tapi kalau kita lihat di sini, oh ternyata Yesus itu lahir di tengah-tengah keluarga itu loh. Oh ternyata Yesus itu lahir di tengah-tengah keramahan gitu loh. Nah, jadi bukan di tengah-tengah penolakan. Nah, itu loh. Yang kerap kali kita asumsi terjadi. Ya, di dalam kisah penyaliban, di dalam pelayanan memang betul Yesus ditolak, itu loh. Yesus ditolak, tetapi di dalam kelahirannya yang kita lihat adalah adanya penerimaan. Dia dianggap sebagai bagian dari keluarga. Nah, jadi kandang itu sendiri berada di dalam rumah itu, gitu loh. Betul sederhana. Poinnya adalah kesederhanaan, betul. Tetapi mungkin cara kita menggambarkannya mungkin yang kurang begitu akurat ya. Di dalam gua lah, di dalam kandang yang terpisah dari rumah lah. Kalau kemudian kita melihat bagaimana kehidupan daripada orang-orang Ibrani kuno, sekarang kita bisa mengerti, oh begitu toh. Oke, jadi jelas memang Yesus lahir dalam tanda kutip kandang, namun bukanlah kandang yang terpisah begitu jauh dari rumah keluarga seperti yang bisa kita lihat dalam drama-drama Natal. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Yesus lahir di tengah-tengah hospitalitas keluarga Ibrani kuno. Bukan di tengah-tengah penolakan. Nah, makanya saya katakan ini kita tadi mencoba untuk meluruskan mitos-mitos di sekitar Natal pertama. Dan inilah yang saya coba ingin luruskan hal yang pertama. Oke? Kemudian hal yang kedua, mitos 3 raja dari timur. Ini biasanya dikaitkan dengan orang Majus. Pertanyaannya adalah sumbernya dari mana? Yang mengatakan Majus ini 3 jumlahnya, dan kemudian Majus ini juga para raja. Sumbernya adalah dari Christmas Carol, karangan John Henry Hopkins. Jadi nanti kalau saudara ingin dengar lagunya kayak apa sih, lagunya enak sekali ya. Jadi Anda bisa lihat di YouTube. Jadi judulnya adalah Three Kings of Orient. Jadi saya coba dengar lagunya tadi kayak apa sih? Enak sekali lagunya.
Tidak saya upload di sini karena khawatirnya nanti kena hak cipta sehingga pada waktu rekaman Giwi Jawab ini di-upload ke YouTube ataukah nanti akan di-blok atau apa, jadi sengaja aja saya tunjukkan aja, Anda buka sendiri di YouTube supaya Anda bisa mendengar lagunya. Nah, judul aslinya adalah Three Kings of Orient, namun sekarang yang lebih populer lagu ini dikenal dengan judul We Three Kings, Kami Tiga Raja. Nah, bait pertama dari lagu itu bunyinya seperti ini. We three kings of Orient are bearing gift. Kami tiga raja dari timur, bearing gift we traverse afar. Itu sambil membawa hadiah, kami atau kita melakukan perjalanan jauh, melintasi field and fountain, padang dan sumber air, moor and mountain, kebun dan gunung, following yonder star, mengikuti bintang nun jauh di sana. Nah, jadi ini sangat populer sekali. Lihat, wah, bagaimana sebuah lagu itu punya dampak yang luar biasa. Sebuah lagu bahkan jauh lebih kuat ketimbang sebuah khotbah. Sebuah khotbah didengar hari ini, besok sudah lupa. Itu. Sebuah lagu itu punya power yang sangat-sangat luar biasa. Makanya kalau pencipta lagu bikin lagu ngawur itu ya ada bahayanya juga gitu loh. Ya, ya salah satu lagu yang cukup berpengaruh adalah ini, We Three Kings ini. Jadi kalau sudah lihat kami tiga raja dari timur. Tiga raja dari timur. Nah, ini menarik sekali. Tiga raja dari timur. Jadi ini berbicara mengenai orang Majus. Pertanyaannya apakah betul ada tiga orang Majus? Pertanyaannya apakah betul bahwa orang-orang Majus itu raja? Yang kedua. Dan yang ketiga, timur. Kalau kita timur itu membaca dari sudut pandang mata sekarang, itu kemudian mengkaitkan dengan timur jauh gitu loh. Apakah memang betul? Apakah timur di sini harus kita asosiasikan dengan timur jauh? Timur jauh di sini berbicara mengenai China, bicara mengenai ya bangsa-bangsa berkulit kuning, bermata sipit. Nah, itu. Nah, apakah itu? Ini persepsi kebanyakan orang. Jadi ada tiga orang Majus, dan tiga orang Majus itu adalah raja, dan ada beberapa orang yang berpandangan timur di sini diasosiasikan dengan timur jauh. Dan kita mencoba untuk membedah mitos ini. Nah, saya mengatakan kepada Anda, pertama-tama apakah memang benar ada tiga orang Majus? Yang menarik adalah ternyata Injil-Injil tidak mencatat adanya tiga orang Majus. Yang dicatat oleh Injil cuma tiga hadiah itu. Injil Matius 2 ayat 11 mengatakan ada hadiah emas, kemenyan, dan mur, tapi bukan tiga orang Majus. Walaupun kemudian ada tradisi yang mengkaitkannya dengan tiga orang yang bernama Melchior, Baltasar, dan Gaspar. Jadi Melchior, Baltasar, dan Gaspar ini muncul di dalam sebuah dokumen yang namanya The Armenian Infancy Gospel. Nah, Armenian Infancy Gospel ini mencatat tiga nama itu. Lalu bagaimana tanggapan kita? Apakah memang benar ada tiga orang Majus? Tampaknya tidak. Walaupun ada tiga hadiah, dan hadiah itu adalah hadiah yang mahal. Hadiah yang mahal, emas, kemenyan, dan mur. Jadi saya mengatakan secara logis hampir tidak mungkin mereka itu traveling hanya bertiga saja. Mereka membawa barang-barang berharga. Jadi mereka yang pada masa yang lalu, zaman kuno, kalau mereka seperti yang sudah lihat di film-filmnya, kalau mereka kan biasanya traveling dalam bentuk karavan. Bisa jadi puluhan orang yang bersama-sama dengan mereka, bukan tiga orang gitu loh. Jadi puluhan orang traveling bersama-sama mereka. Kalau katakanlah jaraknya mungkin sekitar 1.000 kilometer mereka melakukan perjalanan dengan onta, dengan kuda, dengan keledai. Jadi banyak pakar mengatakan rasa-rasanya nggak mungkin lah kalau orang-orang Majus itu hanya traveling bertiga saja. Nah, mereka traveling kemungkinan besar dalam jumlah yang besar karena barang-barang yang mereka persembahkan adalah barang-barang yang mahal. Nah, itu hal yang penting. Jadi, apakah ini cuma ada tiga orang Majus? Tampaknya sih ya enggak, karena teks sendiri tidak mengatakan secara pasti jumlahnya berapa.
teks hanya berbicara mengenai 3 hadiah yang dibawa oleh orang-orang Majus itu. Namun berapa orang Majus itu tidak disebutkan secara jelas. Nah, tapi kita bisa menyimpulkan secara logis, jadi kemungkinan besar berdasarkan hadiah yang mereka bawa, jadi kemungkinan mereka berangkat di dalam kumpulan yang lebih banyak orang. Nah, itu loh. Lalu pertanyaannya ada yang berikutnya adalah apakah orang-orang Majus ini raja-raja? Seperti ada tradisi yang mengkaitkan Melkior sebagai raja Arab, Baltasar sebagai raja Persia, dan Gaspar sebagai raja India. Ya, tampaknya pandangan semacam ini keliru. Majus itu adalah sebutan bagi imam, imam agama non-Yahudi. Jadi mereka adalah orang-orang bukan Yahudi dan posisi mereka adalah imam, imam yang punya keahlian. Keahlian di dalam astronomi, keahlian dalam astrologi, dan keahlian di dalam menafsirkan mimpi. Itu yang disebut orang Majus. Orang Majus itu bukan raja. Jadi keliru lah kalau kita mengatakan bahwa mereka raja. Orang Majus ini imam, priest. Ya, priest yang pasti mereka non-Jewish priest, bukan imam orang Yahudi. Jadi intinya mereka bukan raja. Jadi kalau kita bikin drama-drama Natal, ya kita sebut aja mereka orang Majus. Jangan sebut lagi raja. Karena itu bukan gambaran yang akurat di dalam Bible. Nah, apakah mereka dari timur jauh Cina? Tampaknya tidak demikian. Kalaupun ada pemahaman timur di sini adalah sebelah timurnya kawasan Palestina. Sebelah timur kawasan di mana Yesus lahir, besar, dan melayani di sana. Pertanyaannya, timur dari kawasan Palestina pada abad pertama itu berbicara mengenai daerah mana? Itu berbicara mengenai kawasan Arabia, kawasan Babilonia. Jadi kemungkinan besar orang-orang Majus itu traveling dari daerah itu, dari daerah yang dikenal dengan Babilonia, dari daerah yang dikenal dengan nama Arabia. Nah, itu. Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi, gagasan utama dari kisah orang-orang Majus adalah untuk menggarisbawahi bahwa salah satu tema besar dalam Injil Matius adalah Yesus itu raja. Matius dari awal mengingatkan para pembacanya bahwa dia adalah raja. Raja dari garis keturunan Daud. Itu bisa kita lihat di dalam bagian awal dari Injil Matius. Silsilah. Injil Matius dimulai dengan silsilah. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam Injil Matius bukan hanya para murid yang menyembah Yesus. Lihat di dalam Matius 28 ayat 17, para murid digambarkan worship, menyembah dia. Namun bukan hanya para murid yang menyembah dia, tetapi orang-orang Majus. Bukan hanya para murid ini bukan hanya para murid ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, sementara kita lihat di dalam awal, ya menarik sekali. Di dalam awal kita melihat bahwa Matius menggambarkan orang-orang bukan Yahudi. Nah, ini orang-orang Majus ini kan orang bukan Yahudi menyembah Yesus sebagai raja. Menyembah Yesus sebagai raja. Menyembah menghormati Yesus sebagai raja, memuliakan Yesus sebagai raja. Hal ini dibuktikan dengan pemberian-pemberian yang mereka berikan, emas, kemenyan, dan mur. Nah, di bagian akhir, Matius pasal 28, sebelum pengutusan, kita melihat murid-murid Yesus menyembah dia sebagai raja di awal dan akhir. Jadi dibingkai, Injil Matius itu dibingkai dengan sebuah gagasan Jesus as the King, Yesus sebagai raja. Nah, ini jadi yang disebut raja itu sebenarnya bukan orang Majus, yang disebut raja itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, ini hal penting yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jadi kita jelas ya sekarang, kita bisa mengerti dengan jelas, kita bisa memahami dengan jelas bahwa ya, 3 orang Majus itu bukan raja. 3 orang Majus itu adalah imam-imam non-Yahudi yang sangat terampil di dalam arkeologi, di dalam astrologi, di dalam astronomi, di dalam membaca atau menafsirkan mimpi-mimpi. Dan mereka menggambarkan atau mewakili orang-orang Yahudi yang menyembah Yesus sebagai raja. Nah, itu. Nah, kemudian hal yang ketiga yang terakhir adalah mitos. Tanggal 25 Desember
adalah hasil kristenisasi perayaan kafir dari kelahiran Sol Invictus, dewa matahari yang tak terkalahkan. Ini yang kerap kali saya dengar. Jadi tanggal 25 Desember itu bukanlah tanggal kelahiran Yesus sebenarnya, tetapi itu adalah hasil kristenisasi. Kristenisasi ada satu perayaan Romawi. Ketika kekristenan menjadi agama yang diterima, kita tahu persis bahwa mula-mula kekristenan itu kan dianiaya oleh kekuatan Imperium Romawi, dan kemudian pada abad keempat seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantin bertobat. Nah, sesudah era Konstantin ini dikatakan bahwa ada kecenderungan untuk mengkristenkan perayaan-perayaan kafir dengan tujuan supaya kekristenan ini lebih mudah diterima oleh orang-orang di wilayah kekaisaran Roma. Dan salah satu yang dipercaya adalah bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hasil kristenisasi dari perayaan kafir dari kelahiran Sol Invictus atau dewa matahari yang tak terkalahkan. Nah, ya memang tanggal 25 Desember itu memang bersamaan dengan perayaan dari kelahiran Sol Invictus ini, yaitu dewa matahari yang tak terkalahkan. Namun sekali lagi, ya seperti yang saya katakan ini, masalah yang muncul di dalam teori ini adalah bahwa tidak ada satu dokumen kuno, tidak ada satu dokumen gereja kuno yang mengkaitkan kelahiran Yesus dengan perayaan yang terkait dengan dewa matahari ini. Seharusnya kalau itu benar, seharusnya ada data-data dari gereja-gereja kuno yang menyatakan bahwa memang ini adalah hasil kristenisasi dari sebuah perayaan kafir. Nah, itu loh. Nah, gagasan itu baru muncul pada abad ke-12 itu loh. Baru muncul dari abad ke-12 itu ada semacam saran yang menyatakan bahwa karena orang-orang Kristen mula-mula tidak tahu persis saat kelahiran Yesus, dan mereka dengan sengaja mengkaitkan kelahiran Yesus dengan salah satu festival kafir yang terkemuka, yaitu kelahiran Sol Invictus itu. Catatan ini dibuat oleh seorang penafsir Alkitab dari Syria yang bernama Dionysius Barsalibi. Nah, itulah gagasan mula-mula yang mengkaitkan 25 Desember dengan kelahiran dengan festival kelahiran Sol Invictus. Tetapi di dalam dokumen gereja mula-mula sebelum abad ke-12 tidak ada dokumen-dokumen seperti itu. Nah, kalau sekarang kita lihat data dari kitab suci. Sebelum kita lihat data dalam kitab suci, kita kembali ada satu hal yang ingin saya bahas. Pada abad ke-17 dan pada abad ke-18, gagasan yang dikemukakan oleh Salibi tadi, Dionysius Barsalibi ini, kemudian dipopulerkan oleh mereka-mereka yang mempelajari studi perbandingan agama. Jadi mereka yang mempelajari kemiripan di antara agama Kristen dan agama kafir, kemudian makin menguatkan saran yang dikemukakan oleh Dionysius Barsalibi ini. Namun kita harus tahu bahwa tanggal 25 Desember dinyatakan sebagai festival yang terkait dengan kelahiran Yesus itu telah ada bahkan sebelum era Konstantin. Dari sebelum kekristenan menjadi agama mayoritas, pada waktu kekristenan masih menjadi agama yang kecil minoritas, itu gagasan tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus sudah ada. Nah, salah satu dokumen itu muncul di dalam tulisan-tulisan Tertullianus yang menulis sekitar tahun 200 yaitu. Jadi dia mengatakan bila kehamilan Maria dimulai tanggal 25 Maret, maka kelahiran Yesus jatuh pada tanggal 25 Desember. Nah, kenapa kok 25 Maret? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, itu loh. Nah, gagasan semacam ini juga muncul di dalam tulisan Agustinus. Pada tahun 399 sampai 419. Jadi sekali lagi dokumen-dokumen kuno praktis tidak ada yang mengkaitkan tanggal 25 Desember ini dengan perayaan kafir itu. Karena belakangan kan seringkali kita dengar bahwa 25 Desember itu adalah hasil kristenisasi daripada
perayaan dari Dewa Matahari yang disebut dengan Sol Invictus itu. Namun kenyataannya nggak seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat data dari kitab suci. Data dari kitab suci yang bisa kita lihat adalah Lukas 1 ayat 26 menyebut kunjungan Gabriel untuk memberitahukan kehamilan Maria itu terjadi pada bulan ke-6. Itu data satu-satunya dari kitab suci. Nah, tidak ada tanggal, yang ada di sana cuma satu kalimat yang memberitahu kita bahwa pengumuman kelahiran Yesus itu lahir pada pengumuman kelahiran Yesus itu datang pada bulan yang ke-6. Nah, bulan ke-6 ini bisa dipahami dengan dua cara. Cara yang pertama adalah menurut penanggalan Yahudi, bulan ke-6 menurut penanggalan Yahudi, atau seperti yang diyakini oleh banyak penafsir Perjanjian Baru dan saya yakini, bulan ke-6 itu tidak menunjuk pada penanggalan Yahudi, tapi menunjuk kepada bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, Bethlehem bersama guide-guide tour, pasti saudara katakan, oh bulan ke-6 ini adalah bulan penanggalan Yahudi. Kalau di dalam penanggalan Yahudi, bulan ke-6 ini namanya ada bulan Adar. Bulan Adar itu jatuh-jatuhnya sekitar Februari Maret 3 ditambah 9 pas sih sebenarnya Desember. Ya kalau katakan kan masuk akal sih masuk akal itu loh. Nah, masuk akal sih masuk akal, tetapi bagi saya bulan ke-6 ini lebih pas lah kalau difahami bukan bulan ke-6 dari sudut pandang penanggalan Yahudi, namun bulan ke-6 ini lebih pas difahami sebagai bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth. Karena kita tahu persis bahwa sebelum Yesus dilahirkan itu ada kelahiran yang juga penuh dengan mujizat ya, yaitu datangnya pengumuman kepada Zakaria dan Elizabeth bahwa Elizabeth akan mengandung bayi pada masa tuanya, dan tampaknya pada bulan ke-6 kelahiran Elizabeth, karena itu konteks jelas sekali. Nah, apalagi kalau kita tahu persis bahwa Lukas itu mengalamatkan Injilnya kepada orang-orang bukan Yahudi. Injil Lukas itu kan ditujukan kepada Theophilus. Theophilus itu bukan orang Yahudi. Ya, jadi pertanyaannya, untuk apa dia menyebutkan penanggalan versi Yahudi yang nggak relevan kepada orang-orang bukan Yahudi? Ini sama saja saya sebagai orang Tionghoa kemudian menulis kepada orang Tionghoa dan menggunakan penanggalan Tionghoa. Bisa jadi mereka tidak mengerti kalau saya gunakan bulan Tionghoa, kayak Cakwi, Sakwi, dan sebagainya, kepada orang Jawa katakanlah. Nggak cocok. Atau kalau saya orang Jawa menggunakan konsep Kliwon Legi Pahing kepada orang Makassar sana, ya belum tentu mereka ngerti itu loh. Nah, ini padarannya seperti itu. Dari sini kemudian jelaslah bahwa dari teks itu memang sulit. Bulan ke-6 dari kelahiran, bulan ke-6 dari kehamilan Elizabeth itu kapan? Ya, dari teks ini nggak jelas, kita nggak tahu apa-apa dari teks ini. Dari Alkitab kita tidak diberitahu secara persis tanggal berapa sih Yesus itu lahir. Nah, pertanyaannya lo kok bisa-bisanya gereja mula-mula mengkaitkan dengan tanggal 25 Desember. Gagasan tanggal 25 Desember itu sudah ada dalam gereja mula-mula itu. Nah, itu loh. Nah, jadi sekali lagi, karena di dalam Bible kita tidak mendapati referensi yang jelas, jadi referensi yang ada di tangan kita adalah referensi yang berasal dari tradisi-tradisi gereja kuno. Nah, di situ. Tradisi-tradisi gereja awal memang mengkaitkan, yang menariknya adalah tradisi gereja awal ini mengkaitkan konsepsi. Konsepsi janin Yesus itu pada tanggal 25 Maret. Dan kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Jadi kalau dihitung 25 ditambah 9 bulan, itu pas 25 Desember. Hanya pertanyaan kita adalah, kenapa kok tanggal 25 Maret? Lah karena 25 Maret itu difahami sebagai saat kematian Yesus oleh gereja mula-mula. Kita tahu kan Paskah itu jatuh-jatuhnya kan sekitar Maret April. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam gereja-gereja kuno ada perayaan konsepsi Yesus yang bersamaan dengan kematian Yesus. Itu menarik sekali di dalam gereja kuno. Hal ini nampak di dalam lukisan yang berasal dari abad ke-14 yang dilukis oleh Master Bertram. Ini yang menggambarkan bayi Yesus turun dari surga sembari memikul salib ini. Nah, ini menarik sekali inilah. Bayi Yesus ini berbicara mengenai konsepsi, berbicara mengenai turunnya janin itu ke dalam rahim Maria. Dan di sana ada salib. Jadi makanya di dalam gereja kuno
itu ada gagasan konsepsi janin Yesus itu diiringi oleh janji Kalvari. Jadi jangan heran kalau di dalam gereja kuno bukan hanya satu orang menulis, banyak orang menulis. Gereja kuno merayakan hari konsepsi janin Yesus bersamaan dengan hari kematian Yesus yang difahami pada tanggal 25 Maret gitu. Jadi 25 ditambah 9 bulan itu pas 25 Desember. Nah, disinilah kita mengetahui asal 25 Desember itu bukan berasal dari tradisi kafir. Itu saya anggap sebuah mitos itu. Yang mengkaitkan 25 Desember itu adalah tradisi orang Romawi yang dikristenkan itu. Bukan, tapi ini adalah bagian daripada tradisi gereja. Gereja mula-mula memahami ini konsepsi Yesus. Konsepsi Yesus. Lukas 1 ayat 26 itu sebagai tanggal 25 Maret. Yang bersamaan dengan saat di mana Yesus itu disalibkan. Karena gagasannya seperti ini yang seperti tercermin di dalam lukisan ini. Walaupun lukisannya berasal dari abad ke-14, tapi lukisan ini mencerminkan keyakinan gereja yang sudah berjalan ratusan tahun. Lihat di situ ada bayi, di situ ada Kalvari. Nah, inilah asal muasal dari tanggal 25 Desember. Jadi 25 Desember itu asalnya bukan tradisi pagan, bukan tradisi kafir. 25 Desember itu ya tradisi yang murni berasal dari komunitas Kristiani gitu. Lalu pertanyaannya apakah tepat tanggal 25 Desember? Alkitab sendiri tidak menyebut. Who knows? Wallahu alam gitu loh. Jadi yang kita tahu adalah tradisi gereja mengkaitkannya. Jadi kita sekarang mengikuti tradisi yang usianya sudah hampir 2000 tahun lebih. Nah, itulah 3 mitos yang bisa kita pelajari pada malam ini. Saya harap apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari bersama-sama ini bisa memperluas wawasan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya.